saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi. Jemaat yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di Sabda Pagi, hari Rabu 8 November 2023. Namun sebelum itu kita akan membaca Alkitab. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Kami diberikan kekuatan di hari yang baru, diberikan kesehatan, semuanya karena kasih sayang-Mu Tuhan. Pimpin terus dan tuntun kami ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan perenungannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat pada Galatia 2 ayat 17 dan 18. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata ada orang-orang berdosa. Apakah hal itu benar? Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Dan tema pagi hari ini di Sabda Pagi berjudul Percaya kepada Yesus berarti memulai hidup baru. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus menjawab pertanyaan sendiri, bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah pelayan dosa, walaupun Dia melayani kita sebagai orang-orang berdosa. Ia mengatakan sekali-kali tidak. Jika seorang diterima Tuhan Allah hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus, tanpa keharusan untuk melakukan perbuatan baik, maka kita sebenarnya mendorong dia untuk berbuat dosa. Jika Tuhan Allah membenarkan orang jahat, apa gunanya menjadi baik? Kita dapat melakukan apa yang diingini sesuka kita, tetapi bukankah pandangan seperti itu mengubah Yesus Kristus menjadi pendukung dosa? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada dua jenis godaan dalam kehidupan orang Kristen. Pertama, godaan yang membuat kita berusaha memperoleh keselamatan tanpa pertolongan Tuhan Allah. Kedua, berusaha untuk berhasil demi kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Cara hidup kekristenan yang menyangka bahwa melalui usaha sendiri akan dapat mendatangkan keselamatan dan bahwa keberhasilan seseorang dapat menunjukkan keunggulannya terhadap orang lain. Bukanlah cara hidup kekristenan yang sesungguhnya. Tanggapan Paulus terhadap para pengkritiknya adalah dengan menolak pendapat mereka dengan nada tinggi. Sama sekali tidak. Walaupun menegaskan, jika saya kembali kepada kehidupan lama, maka akan melakukan dosa yang sama dengan apa yang saya lakukan dahulu.
Hal itu membuktikan bahwa saya adalah pelanggar hukum. Ini salahku, bukan Yesus Kristus. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri. Dalam hal ini Paulus juga tidak menyangkal bahwa dia sebagai orang diselamatkan masih berbuat dosa. Ia tidak membuat alasan untuk dosa dan kegagalannya, tetapi dia juga acuh terhadap dosa. Sebaliknya ia berbicara tentang perubahan secara mendasar dalam karakter moral yang seharusnya dan dihasilkan dari pembenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar iman. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus harus memperbaharui diri setiap hari sesuai dengan kehendaknya dan meninggalkan cara kehidupan yang berdosa. Amin. Mari kita akan tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk meneladani hidup Yesus Kristus supaya kami menjadi saksi bagi orang lain. Amin. Meski badai gelombang